Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Amalia Andriani, NIM 1122176. Di sini saya akan mempresentasikan hasil saya sendiri, yaitu tentang kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Suprastruktur dan infrastruktur politik. 2. Lembaga-lembaga negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Tata kelola pemerintahan yang baik. 4. Partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia. 1. Suprastruktur dan infrastruktur politik. A. Suprastruktur dan infrastruktur politik. Sistem politik dapat diartikan sebagai keseluruhan kegiatan politik di dalam negara atau masyarakat berupa proses alokasi nilai-nilai dasar kepada masyarakat dan menunjukkan pola hubungan yang fungsional di antara kegiatan-kegiatan politik tersebut. 1. Suprastruktur. Suprastruktur politik merupakan gambaran pemerintah dalam arti luas yang terdiri atas lembaga-lembaga negara yang tugas dan peranannya diatur dalam konstitusi negara atau peraturan perundang-undangan lainnya. 2. Infrastruktur. Infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Di Indonesia banyak sekali organisasi atau kelompok yang menjadi kekuatan infrastruktur politik, akan tetapi jika diklasifikasikan terdapat 4 kekuatan sebagai berikut. 1. Partai politik. 2. Kelompok kepentingan. 3. Kelompok penekan. 4. Media komunikasi politik. 2. Lembaga-lembaga negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Kewenangan MPR antara lain: 1. Berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. 2. Melantik presiden dan wakil presiden. 3. Memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya. 2. Presiden. Di antaranya kewenangan presiden antara lain: A. Mengubah undang-undang bersama DPR. 2. Menetapkan peraturan pemerintah. 3. Memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara. 3. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Kewenangan DPR antara lain: 1. Melakukan fungsi legislasi. 2. Melakukan fungsi anggaran. 3. Melakukan fungsi pengawasan. 4. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. 1. BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri dengan tugas khusus untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. 2. Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD. 5. Mahkamah Agung atau MA. 1. MA merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman di samping sebuah mahkamah konstitusi. 2. MA membawahi peradilan di Indonesia. 6. Mahkamah Konstitusi atau MK. Kewenangan Mahkamah Konstitusi antara lain: 1. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Memutus pembubaran partai politik. 3. Memutus hasil perselisihan tentang pemilu. 7. Komisi Yudisial atau KY. 1. Lembaga yang dibentuk Presiden atas persetujuan DPR. 2. Berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim. 8. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Kewenangan DPR antara lain: 1. DPR merupakan bagian keanggotaan MPR dipilih melalui pemilu dari setiap provinsi. 2. DPR merupakan wakil-wakil provinsi. 3. DPR berhak mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dari yang berkaitan dengan daerah. 3. Tata kelola pemerintahan yang baik. Good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dengan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta menciptakan legal dan politik framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha,
Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan bentuk pengelolaan negara dan masyarakat yang bersandar pada stakeholder. Pemerintahan dan masyarakat duduk bersama untuk membicarakan masalah-masalah yang dihadapi bersama dan sekaligus merencanakan bersama apa yang ingin dilakukan dan hendak dikerjakan di masa mendatang. Dalam tata kelola pemerintah yang baik, terdapat 3 unsur pokok yang bersifat sinergis. 1. Unsur pemerintah yang dipercaya menangani administrasi negara pada suatu periode tertentu. 2. Unsur swasta atau wirausaha yang bergerak dalam pelayanan publik. 3. Unsur warga masyarakat atau stakeholder. Menurut Laude Ida 2002, tata kelola pemerintahan yang baik memiliki sejumlah ciri dan karakteristik sebagai berikut. A. Terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, terutama bekerja sama dalam pengaturan kehidupan sosial politik dan sosial ekonomi. B. Komunikasi. C. Proses penguatan diri sendiri atau self-enforcing process. D. Keseimbangan kekuatan atau balance of force. E. Independensi, yakni menciptakan saling ketergantungan yang dinamis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat melalui koordinasi dan fasilitasi. Dalam perkembangan selanjutnya, tata pemerintah yang baik berkaitan dengan struktur pemerintahan mencakup hal-hal sebagai berikut. 1. Hubungan antara pemerintah dan pasar, misalnya pemerintah mengendalikan harga-harga sembako agar sesuai dengan harga pasar. 2. Hubungan antara pemerintah dan rakyat, misalnya pemerintah memberikan pelayanan dan perlindungan bagi rakyat. Ketiga, hubungan antara legislatif dan eksekutif dalam membahas rancangan undang-undang atau RUU. 4. Partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia. Partisipasi politik adalah kegiatan yang dilakukan oleh warga negara baik secara individu maupun kolektif, atas dasar keinginan sendiri maupun dorongan dari pihak lain yang tujuannya untuk mempengaruhi keputusan politik yang akan diambil oleh pemerintah, agar keputusan tersebut menguntungkannya. Partisipasi politik merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai wujud tanggung jawab warga negara yang berkesandaran politik tinggi dan baik. Cukup sekian dan terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.